Tapi kenapa semua menyalahkan Agus? Agus sedih. Tapi lu kan matanya beneran rusak deh, udah kayak Agus. Gak apa-apa. Coba Yang penting buka mata lu buka yang sebenarnya Agus. Agus, Gus, mana Agus? lihat nih Gus, mata gua Gus. Mata lu beneran rusak deh. Agus sedih. Iya guys, balik lagi di Oke Kevin. Nih ada beberapa info terbaru dari kasusnya Agus nih guys ya. Istri Agus lebih lembut dari wanita. Seperti apa lembutnya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Lebih lembut dari wanita kayaknya. Iya, emang dia dulu alay, kan dia pemain TikTok ya. Setiap saat TikTok aja gitu. Kalau dari yang lain sih oke aja, cuma itu doang sih, TikTok mulu nih ya. Tadinya sih kesel, cuma ya mungkin dia buat hiburan aja kayak gitu. Ada kata apakah itu berarti adalah pertanyaan. Ya, boleh-boleh saja anak sembilan bebek beranggapan bahkan berargumentasi terkait apa yang disampaikan di berbagai kesempatan dan di berbagai media dianggap tidak memenuhi unsur pidana, bahkan karena hal tersebut pula dianggap tidak ada konsekuensi hukum dengan dalih adanya kata tanya yang disematkan di saat menyampaikan argumentasi tersebut. Boleh-boleh saja. Namun mungkin saja anak 9 bebek lupa atau mungkin saja mendadak amnesia berjamaah. Dalam kacamata hukum atau dalam konteks hukum ada istilah yang namanya tendensi. Ya. Di saat kita menyampaikan sebuah kalimat, namun kalimat yang disampaikan tersebut memiliki maksud, arah serta tujuan yang cukup tendensi bahkan mengarah terhadap sebuah tuduhan meskipun disematkan kata tanya, hal tersebut pun tetap berpotensi memiliki konsekuensi hukum, bahkan berpotensi patut diduga melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum. Maka jangan berlindung di balik kata tanya, karena di saat kalimat penyerta disampaikan dan kalimat penyerta tersebut dianggap mengandung unsur yang tendensius atau bahkan unsur yang mengandung tuduhan, maka suka tidak suka, hal tersebut berpotensi memiliki konsekuensi hukum karena dianggap melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum. Alright. Alpin, pengacara katanya. Pernah masuk penjara ya? Sama dong kita. Tapi lo masih ada kasus sih, belum kelar. Makanya selesain, jangan kabur-kaburan. Katanya anak 9 naga. 9 naga. Ompong. Iya 9 naganya, iya naga lah. Dia sekarang kan naga ompong. Nih, anak 9 naga yang beda dia doang nih berarti ya. Ulang tahun Pak Yusuf Hamka, Novi dan si Olive. Mana Farhat Abbas? Gak ada di sini guys. Kita lihat ya, ada musik lagi main. Kita lihat. Si Olive. Mana tuh ada Novi? Si Olive. Mana Farhat Abbas dan golongannya yang katanya ini sahabatnya Pak Yusuf? Nggak ada satupun ya guys. Juga ikut memparodikan video. Afin 5 melaporkan aku parodi Agus. Akan saya laporkan. Satu persatu akan saya laporkan. Jadi minggu ini kita udah kumpulin 3 alat bukti buat 3 orang yang kita laporin. Ya, jadi nanti kedepannya akan bertambah. Tapi kita juga mesti memastikan bahwa itu bukan AI. Ya kan ada yang kadang-kadang kemarin itu ada yang dibilang di IG-nya Puji katanya. Tapi Pujinya sendiri katanya membantah. Nah, yang kayak begitu kan berarti kan bisa jadi itu mainannya orang gitu loh. Nah, itu kita harus pastikan dulu, jangan sampai kita ngelaporin orang yang memang malah korban gitu loh, Mas. Mungkin kapan Pak tepatnya akan melaporkan? Minggu ini kita laporin. Kalau nggak besok lusa. Di Mabes atau di Dengan ini saya Yoloina memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kecuali Farhat Abbas sama Arifin Lim yang merasa terganggu atas ulah saya.
Jangan salahkan Novi, ini pure inisiatif saya untuk memparodikan Agus. Bahkan saya yang meminta untuk disediakan properti parodi seperti kacamata dan tisu untuk pengganti perban kepada pihak TikTok. Jadi dalam hal parodi ini saya betul-betul memohon maaf. Ini salah saya. Sebagai bentuk permintaan maaf saya berjanji saya tidak akan merubah profil saya. Tidak akan berubah. Endingnya 2 bulan ke depan. Closing statement untuk para teman-teman yang mendengar dan melihat visual ini bentuk keseriusan saya ketika saya sudah dilakukan upaya. Ada suara ngaji malah ngomong. Sudah terputuslah di situ narasi-narasi yang memang harusnya saya batasi, kemarin tidak saya batasi. Suara azan kepada siapapun, kepada pengacaranya NP, kepada NP sendiri. Bukannya berhenti dulu ada suara azan? Dengan adanya begini mungkin akan lain, dan itu adalah hak saya untuk membela diri ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ketika kenapa Bang Erdelo ini dilaporkan, karena seseorang merasa dirugikan. Meskipun kalau menurut keyakinan saya, pelan saudara mungkin tentang narkoba atau narkoboy ya, nanti kita uji siapa saksinya, siapa orang yang memberikan informasi tersebut dan barang buktinya. Jadi dalam kasus hukum acara pidana ini bukan prejudice dan prejudice, tapi berikanlah barang bukti yang seterang-terangnya ya, terutama tentang mobil Alphard. Saya juga kebetulan sudah mengkonfirmasi bahwa ada beberapa hal yang mungkin ketika itu adalah hal yang dituduhkan kepada saya juga mungkin akan menghadirkan barang bukti STNK dengan kunci aslinya ada ya, termasuk pelaporan saya mungkin patut diduga ya, bahwa yang akan saya laporkan ke Dukcapil itu tentang KTP ganda saudara yang mungkin patut diduga ke depannya diperlakukan untuk perbuatan yang melawan hukum. Nanti kita juga akan melakukan pelaporan ya. Jadi kalau sementara masuk bahan yang masuk tentang NP yang sudah kami bicarakan itu ada sekitar 17 barang bukti ya, yang akan kami analisa, yang akan kami uji kepatutannya untuk bisa kami laporkan. Tapi kalau yang saat ini baru 4 ya, 4 yang akan saya laporkan ya. Nanti kita bertemu di ranah yuridis. Jangan-jangan nanti teman-teman bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang memang hoax ya, harus bisa dibuktikan. Orang yang bisa menyampaikan sesuatu harus bisa membuktikan, dan saya yakin penyidik juga profesional ya. Selanjutnya teman-teman mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebetulnya saya tidak mau hal seperti ini terjadi kepada saya, tapi hal ini adalah memaksa saya harus melakukan hal demikian ya. Jadi kalau misalkan nanti saya melaporkan beberapa yang patut diduga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh NP, yaitu hak saya ya. Dan silakan juga kita sering membuka di ruang persidangan atau di ruang majelis ketika saudara juga mau mempertimbangkan hal-hal yang lain ya. Jadi saya pun pemberitaan hari ini yang masuk media televisi sudah diketahui oleh keluarga saya, keluarga istri saya, sahabat-sahabat lembaga ya, dan sahabat-sahabat lembaga LSM, Ormas, OKP maupun media itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu adalah isyarat bahwa saya jangan tinggal diam ya. Teman-teman sudah tidak bisa meragukan lagi ketika saya nanti berstatement, tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran kemarin saya bisa lebih arif dan bijaksana, lebih kepada substansional apa yang akan saya sampaikan. Dan mungkin saya cukupkan sekian karena mungkin waktunya juga terbatas. Sekali lagi saya sampaikan kepada awak media yang sudah hadir di RD Law and Partner, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan ada jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita di dalam permasalahan Agus dan Lopi. Semoga terselesaikan, termasuk kasus saya juga dengan Lopi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tapi nggak somasi karena kan istri somasi. Enggak, kalau lu nggak somasi karena lu kan nggak punya apa-apa. Ya kan somasi kan orang kaya doang masih. Jadi begini netizen ya. Yang kami anggap bisa mengganti kerugian, misalnya dia memiliki kekayaan di atas 2 miliar. Ada
ada rumah mewahnya mau disita, mobilnya disita, itu yang kami somasi. Tapi kalau orang-orang miskin tidak punya apa-apa nggak kami somasi, karena percuma diperas juga kalian kering. Udah diperas kalian kan daun kering itu diperas nggak ada lagi airnya. Ah, si Nobi kan montok nih, ada hiasan, kami peras, ada itu airnya, lumayan kan 1 M, bagi-bagi kami nanti. Jadi si Nobi kan tebal dompetnya, hiasannya juga banyak uang, kami peras. Kalau orang miskin nggak kami somasi, ingat aja ya. Jadi orang miskin nggak kami somasi, justru orang miskin itu kami tolong kalau diintimidasi orang kaya. Nah, jadi orang-orang miskin yang diintimidasi orang kaya akan kami tolong, kami bantu, ngebacotin, kami siap dibully. Tapi kalau orang kaya, kami somasi kalau dia ngebacot. Orang miskin nggak akan kami somasi, percaya lah. Kalau Tete Nopi kan kemarin datangi orang miskin tuh, datangi itu orang miskin ditekan-tekan, itu Nopi, si Agus orang. Menurut pendapat kalian gimana nih? Kalau seandainya para parodi Agus sedih banget dilaporin, itu banyak banget gila yang masuk penjara. Penuh banget nanti polisi penjara penuh gitu guys ya, dan otomatis uang buat makan para ini tersangka ya, jadi korbannya laporan dari Alvin ini bakal gimana ya, duitnya makin naik ya. Menurut kalian gimana? Terus kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe untuk Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.